Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanku semua dimanapun Anda berada, teman-teman, kali ini kita mengadakan acara rapat kerja Pondok Pinang Bersatu. Lokasinya di Gunung Bunder, tempatnya di Villa Ustadz Sofwan. Teman-teman semua, ketika kita berorganisasi, ketika kita sudah terjun, sudah masuk, sudah terlibat dalam kegiatan organisasi, maka kita sudah harus siap untuk membuka diri, untuk belajar segala sesuatu yang kita ikuti, kita dapatkan dalam organisasi tersebut. Yang terpenting adalah di awal kita harus membuka diri. Biasanya begini, orang-orang yang hidupnya eksklusif ya, artinya dia hanya bergaul dalam lingkungan rumahnya saja, tidak banyak bergaul dalam lingkungan masyarakat, atau mungkin misalnya ya kayak zaman sekarang ini dia hanya bergaul dalam dunia maya saja, tidak bergaul secara langsung, berinteraksi dengan masyarakat luas. Biasanya rata-rata orang seperti ini egonya tinggi gitu ya. Nah, kalau kita belajar berinteraksi dengan masyarakat dalam lingkungan organisasi, maka kita mulai belajar untuk membuka diri, dan biasanya egonya tidak terlalu besar ya. Artinya karena apa? Karena kita harus bisa memahami situasi di lingkungan kita, di teman-teman kita. Teman-teman semua, ketika kita sudah berkumpul dengan komunitas banyak orang, maka di situ kita harus belajar untuk memahami perilaku, latar belakang, kemudian karakter, ya mungkin psikologi orang lain kan gitu ya. Jangan ego kita dimunculkan, lu harus mengerti gua, lu harus tahu gua, enggak ya. Tapi kita sama-sama lah, ketika kita sudah berhimpun, kita sudah saling mengenal, kita memahami mereka, mereka memahami kita. Sehingga sikap-sikap atau perilaku tidak orang harus memahami apa yang kita mau. Teman-teman semua, ketika kita sudah terjun dalam dunia organisasi, maka kita saling memahami, saling mengerti, saling mengenal, kemudian kita berinteraksi. Maka di antara kita itu harus ada sikap untuk saling toleran, saling memahami, kemudian saling tolong-menolong lah, saling membantu segala macam masalah-masalah yang kita hadapi bersama. Teman-teman semua, ketika sudah sikap-sikap seperti itu sudah kita pahami, maka selanjutnya mulailah peran yang kita punya kita mainkan. Nah sekarang jadi apa kita dalam organisasi itu? Saya mah cuma anggota. Iya, tidak masalah. Walaupun cuma anggota, peran sebagai anggota tetap kita harus jalankan, tetap harus kita ikuti. Kenapa? Sebesar apapun organisasi, kalau nggak ada anggotanya ya nggak jadi besar, gitu ya. Jadi organisasi akan besar, dia membutuhkan anggota, juga membutuhkan anggota yang besar. Nah, ketika sudah semakin banyak anggota, maka semua punya peran. Nah, peran-peran itulah yang harus kita mainkan. Peran itulah yang harus kita ikuti. Nah, ada peran orang sebagai pimpinan, sebagai pengurus, sebagai anggota, dan seterusnya. Ada peran-peran yang orang itu harus ditempatkan di depan, di tengah, di belakang, dan seterusnya. Atau kalau memang katakanlah kayak orang main catur gitu, ada peran sebagai raja, sebagai perdana menteri, sebagai mungkin benteng pertahanan, atau cuma sekedar peran-peran pion yang di depan. Jadi semua peran itu saling mendukung, saling membantu untuk apa? Untuk tujuan yang sama, untuk mengembangkan, membangun organisasi untuk menuju pada visi misi yang sama. Teman-teman semua, jadi sambil kita berada dalam lingkungan organisasi, ya mungkin ketika kita baru masuk ya kita awali dengan menjadi seorang anggota. Tapi lama-kelamaan skill yang kita bangun, skill yang kita dapatkan, skill yang kita tunjukkan, kemudian ilmu yang secara teori kita dapatkan dan secara
aplikatif kita praktekkan, baik dia ilmu ya katakanlah yang kita dapatkan dalam lembaga formal maupun ilmu yang kita dapatkan di lembaga yang informal, ya seperti salah satu organisasi itu kita kuasai, kita amalkan, kita praktekkan, sehingga ilmu yang kita dapatkan baik dari dunia pendidikan formal maupun dalam dunia pendidikan informal, kita aplikasikan, kita praktekkan, sehingga ilmu itu menjadi bermanfaat. Nah, ketika semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin banyak praktek yang kita lakukan, maka nanti kualitas diri akan terbangun. Ketika kualitas diri akan terbangun, maka orang lain akan menilai Anda, orang lain akan melihat Anda, orang lain akan membutuhkan Anda. Nah, ketika orang lain sudah membutuhkan Anda, maka peran-peran Anda mulai ditingkatkan, mulai dimunculkan. Yang tadinya hanya berperan sebagai anggota, barangkali mulailah dibutuhkan peran-peran untuk sama-sama mengurus atau membangun sebuah organisasi. Teman-teman semua, dimanapun Anda berada, organisasi apapun yang Anda ikuti, silakan saja. Tapi yang penting adalah ketika Anda sudah terjun dalam organisasi itu, ego pribadi sudah harus ya dikurangi lah, kan gitu ya. Kemudian pengertian di antara sesama sudah harus mulai ditumbuhkan. Dan ketika interaksi-interaksi sosial itu sudah terbangun, maka kita sudah menjadi makhluk sosial. Nah, teman semua, ketika kita jadi makhluk sosial, tentu memang hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Kita nggak mungkin lah ya bisa hidup sendiri, apa-apa sendiri, nggak ya. Kita akan membutuhkan orang lain dan orang lain juga akan membutuhkan kita, sehingga ada interaksi antara kita dengan orang lain, dan itu menjadi saling membutuhkan, saling mengaitkan. Itulah adanya komunitas, ya. Itulah adanya organisasi. Kita harus berinteraksi, dan kita harus tetap belajar berinteraksi, jangan menjadi orang-orang yang eksklusif, maunya menang sendiri, maunya ego sendiri. Saya kira itu mungkin bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.